Halo Teknolobers, Rusia Ukraina masih terus melanjutkan series peperangannya. Berbagai macam upaya dilakukan demi raih kemenangan. Meski saat ini Rusia diketahui perlahan mulai mundur setelah gagal merebut Kiev, tapi Rusia diduga sedang melancarkan strategi lainnya untuk terus mengusik Ukraina. Dari konflik ini, apa sebenarnya yang akan dilakukan kedua pemimpin negara di hari kemudian? Siapa yang paling ekstrim untuk melaksanakan rencananya? Inilah ide gila Rusia versus ide gila Ukraina. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Nantikan updatean terbaru setiap hari dari teknologi populer. Siapa yang tidak mengenal Rusia? Negara yang mampu memproduksi alutsista sendiri dan memiliki kekuatan militer hebat di dunia. Senjata-senjata Rusia sangatlah mematikan. Tersiar kabar diberitakan berbagai media, Rusia memiliki tentara robot dan senjata nuklir. Tentu saja hal ini menjadikan Rusia ditakuti negara lainnya. Sejauh ini, Rusia kerap mendapatkan perlawanan dari negara sekelas Amerika Serikat maupun NATO. Pihak lawan Rusia yang akan selalu jadi rival abadi mereka. Adanya tentara robot dan senjata nuklir Rusia sanggup menghancurkan sebagian wilayah Ukraina. Dalam menghadapi serangan Rusia yang datang kapan saja, Ukraina tidak ingin lengah. Mereka juga tengah mempersiapkan penangkis agar Rusia tidak seenaknya masuk wilayah Ukraina. Tersiar kabar soal senjata Rusia lainnya yang cukup membuat Ukraina bakal kewalahan. Dikabarkan negeri berong merah memiliki prajurit kloningan dari tentara berusia 3.000 tahun. Nah, jika kabar ini benar adanya, maka bisa dipastikan Rusia menang mudah melawan Ukraina. NATO pun bakal dibuat mati langkah. CNBC Indonesia mewartakan kabar ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia yakni Sergei Shoigu. Tahun 2021 lalu, Shoigu ini telah membahas soal potensi penguburan orang-orang Scythian berusia 3.000 tahun yang luar biasa di Tuva. Siapa Scythian? Ialah orang nomaden kuno yang tertinggal, terutama di wilayah yang dikenal sebagai Scythia, di mana saat ini terdiri dari sejumlah wilayah di Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina Timur. Shoigu lah yang memprakarsai penggalian arkeologi Rusia Swiss 3 tahun lalu. Demi membantu Rusia melancarkan misi, ia sampai rela merekrut seorang dukun modern untuk memastikan penggalian itu tidak membuat marah para roh. Wah, sudah masuk dimensi dunia lain nih strategi Rusia. Nah, dalam penemuannya terdapat sisa-sisa manusia dan hewan purba. Sayangnya, penelitian genomik yang sudah direncanakan itu tidak dijelaskan detail maksudnya. Shoigu tak ingin membuka semua rahasia Rusia. Ia hanya menyebut bahwa banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Pemakaman orang-orang Scythian berada di lapisan es, di mana menurut para ilmuwan bahan organik yang ingin dicari harus diawetkan di sana. Pemakaman ini tak lain ialah salah satu sisa-sisa makam Scythian sebelumnya. Ekspedisi itu disebut sebagai ekspedisi internasional. Dari data Daily Star, Scythians adalah suku pejuang yang diyakini berasal dari tempat yang sekarang menjadi Iran Utara. Suku ini dianggap sebagai suku pertama yang menguasai pertarungan di atas kuda. Ketika dilakukan pembongkaran dalam penelitian, hanya prajurit unggulan saja yang akan dikloning. Menurut rencana, Rusia akan mengkloning prajurit bangsa Scyth. Seperti yang aku sebut tadi, prajurit ini adalah suku nomaden yang menjelajahi padang rumput Eurasia. Dahulu, mereka berkuasa di perbatasan utara China hingga wilayah Laut Hitam, meliputi sebagian besar Rusia Selatan dan Ukraina. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, pada abad ke-5 sebelum Masehi, mengklaim bahwa Scythians membuat jubah dari kulit kepala korban mereka setelah meraih kemenangan. Nah, ini nih, prajurit Scythians diyakini telah menggunakan tengkorak musuh mereka sebagai cangkir minuman. Wih, ngeri banget ya. Tapi kemudian dimanfaatkan saat ini dan masuk sebagai senjata baru Rusia loh.
Berbeda dari Rusia, Ukraina tidak mau kalah. Mereka mengadopsi cara lebih gila lagi. Mereka menggunakan tekanan platform teknologi agar mampu mempersempit jangkauan outlet media yang didukung pemerintah Rusia. Di bawah perintah Presiden Zelensky, Ukraina meminta agar Rusia diputus 3 domain dari internet dunia. Hal itu diketahui dari surat permohonan Ukraina yang dikirimkan ke ICANN, yakni Organisasi Nirlaba Internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yang memang mengawasi sistem global nama domain internet dan alamat IP. Rusia dituduh oleh pemerintah Ukraina bahwa telah menggunakan situs webnya sebagai mesin propaganda dalam menyebar informasi hoaks maupun ujaran kebencian, hingga menyembunyikan kebenaran mengenai perang di Ukraina. Ukraina mengaku selama Rusia melakukan invasi, akses internet di Ukraina jadi terganggu, yang membuat layanan internet di Ukraina terputus di beberapa wilayah akibat serangan militer Rusia. Permintaan Ukraina ini dinilai efektif memutuskan Rusia dari jaringan internet. Jika dikabulkan, maka situs-situs web Rusia tidak memiliki address, alamat email juga akan berhenti berfungsi, dan pengguna internet di sana tidak lagi dapat mengakses dunia maya. Diketahui juru bicara ICANN mengkonfirmasi kepada CNN Internasional bahwa surat itu telah diterima dan saat ini para pejabat sedang melakukan peninjauan. Waduh, Rusia bisa ketinggalan update nih dan bisa dibuatkan berita yang justru mencelakai negeri mereka. Nah, setelah mengetahui ide gila kedua pihak ini, jadi semakin mencengangkan ya masa depan kedua negara. Bakal susah baikan sih kalau sudah begini. Menurut kamu, agar konflik ini reda, sebaiknya Ukraina balik lagi dengan Rusia kah? Atau Rusia yang harus menerima Ukraina pergi bersama NATO? Komen yuk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share videonya. Sampai jumpa!